Atau dimulai wae, Pak? Cuma di Tasik Selatan hujan tuh Pak Dede? Pak Dede. Tasik Selatan hujan? Tasik Selatan, Pak. Biasa, Pak. Hujan. Oh, hujan. Yo, iya di Kabupaten Bandung hujan ageng gitu. Tapi ya di Lembang melantai teh. Kan cedep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan untuk kelas 10 setelah selesai jam ke-8 untuk kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 6 tetap di kelas masing-masing. Nanti dengan guru-guru hebat di pada dema seperti di bandara Kalima. Gantos kuno halimpu atuh pada eta nu manggilna. Sakian lah penontonnya. Mangga ngawitan Mantosan sanes. Kalau Pak Asep gimana Pak ini? Pak Ketua? Mohon Pak. Pak Asep? Pak Asep buka atau Pak Asep di mana? Pak Asep sareng Pak Asa, izin Pak Johan Yosep. Pak Yosep. Mohon ya Pak Asep. Yang belum menayangkan siapa Pak Wahyu tadi sudah saya lihat sudah bagus lah suaranya muncul. Mohon Pak Wahyu Pak Antun Suantan naik kemarin kayaknya Pak Wahyu nya. Ternyata setelah saya lihat di aplikasi lain mas saya Pak. Oh gitu? Ya Pak. Naon aja? Atau laptop tanya? Kayaknya sih laptopnya Pak. Iya sinyal laptopnya juga Pak. Kena di lem biru ya. Oh, jadi Pak Yosep aya jeung oge Pak. Sareng Pak Sucipto. Oh, mohon datang kan satu guru pamong tapi datang dosen Sucipto. Oh, Pak Wahyu. Pak Wahyu ke sami ya? Iya Pak, tapi dari jadwal jam 1 itu mau meet dengan Pak Sucipto, sampai sekarang Pak Suciptonya belum masuk ke room Google Meet-nya Pak. Oh. Wah, beli tas dijadwalkan Pak Wahyu. Si Pundung. di monitor. Iya Pak, tetap di monitor sebelah di laptop sebelah itu masih on semuanya teman-teman yang lain. Oh ya. Kita mulai saja ya. Ya. Bang. Mulai saja kan. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai acara ini kita berdoa agar kegiatan kita diberi kelancaran dan kemudahan serta kita semua diberikan kesehatan. Amin. Dan apa-apa yang dapat disampaikan bisa bermanfaat. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, memang hari ini jadwal refleksi ya sesuai di jadwal di sini. Nah, ini refleksi praktik pengalaman lapangan 2 tanggal 21 September. 21 ya. Ya.
dari refleksi ini apa-apa saja yang sudah dilaksanakan, apa yang belum dilaksanakan, apa saja kekurangannya, terus apa-apa yang menjadi catatan. Nah, kemarin juga saya ya teman-teman juga dihubungi Pak dosen, kaget, aduh Pak dosen telepon, mungkin ada informasi yang penting dari kampus gitu, ya, makanya saya bikin Linjung ini sebetulnya agak menanak sih ini. Pengennya Pak dosen kemarin ya, penguji ya. Ya baiklah, kita sambil saja. Mangga saya persilahkan dulu ke Pak dosen, ke Pak Budi, barangkali ada yang akan disampaikan terkait refleksi ini atau ada informasi-informasi penting yang ada di kampus. Mangga silahkan Pak Budi, dipersilahkan. Hatur nuhun Pak Ketua dan Sadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kemarin Pak Ketua ada jadwal yang PPG yang baru. Ini yang mana nih? Aing teh ning di ieu di ka Bapak lah nembe kaya ka Pares Res. Selami Paren ngawartosan, Pak anjing Pak, iya, oh iya. Jadi sadana di teh, iya gitu teh nyambut. Jadi jadwal kangge nu kelompok iya dinten ayeuna jadwal kangge ketemuan. Sareng enjing anu jadwal nu PPG baru yang kedua mungkin. Ya, yang gelombang kedua itu besok tuh mengenai yang sudah dilakukan oleh kelompok ini. Ya, untuk semuanya, alhamdulillah kita sekarang menyokong ujian-ujian yang akan kita hadapi ya. Mudah-mudahan semuanya dikasih kesempatan ukur dan halangan, dan persiapan yang sudah kita lakukan memang bisa tentunya nanti di ujian ya, dan ada keberhasilan. Mudah-mudahan di ujian itu kita diberi ketenangan dan keberhasilan dan doa-doa dari anak istri kita ya, anak istri dan suami ya, anak istri dan suami. Ada istri nggak? Tidak ada. Oh ya, yang ada tuh yang kelompok yang ya Pak dosen tak ada batangan Pak. Sorry Pak Dede Pak. Oke. Itu kan hijina Pak di kelompok yang muda Pak, hijina ya diberi kelancaran lah. Amin. Diberi kemudahan. Amin. Diberi kesuksesan. Amin. Dan apa yang kita harapkan memang tercapai. Amin. Amin. Mangga kangge dinten ayeuna acara pilih ketua sareng anggotanya akan mempersiapkan, maka abi ngiringan naon nu bade diutarakeun, naon bade dipersiapkan. Itu Pak dan sarang-sarana. Itu Pak Patang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak dosen atas masukannya. Selanjutnya guru pemung kita Bapak Atang Ahmad, silakan. Turun Pak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka kembali untuk melaksanakan kegiatan refleksi PPL 2 ya Pak Diana. Mohon Pak. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada
junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak berkenaan dengan refleksi PPL kedua ini, ada hal It's time to begin the next lesson. ada hal yang harus bapak-bapak persiapkan sehubungan sekarang ini adalah menjelang di ujung akhir ya Pak ya. Menjelang di ujung akhir pada saat proses PPG ini. Kebetulan kan hari ini adalah refleksi untuk PPL 2 berkenaan dengan penyelesaian media pembelajaran Bapak-bapak semua. Saya kira dari semua yang sudah ditayangkan, kemarin saya masih meragukan berkenaan dengan video pembelajarannya Pak Dede, Pak Muji. Ya. Karena ada mekanisme yang menurut saya kurang pas berkenaan dengan suite kegiatan mungkin ya, suite kegiatan yang logikanya kegiatan evaluasi tersebut ada di akhir pembelajaran. Kalau Pak Dede memajukan evaluasi itu pada saat anak-anak melaksanakan proses tuntutan saintifik tersebut, gitu kan? Justru pada saat proses tuntutan saintifik tersebut, Pak Dede menyelipkan evaluasi di akhir. Kemarin saya sudah tanyakan ke Pak Muji apakah diperbolehkan atau tidak. Jangan-jangan nanti kita yang dipersalahkan nanti Pak, takutnya berarti kita proses pembimbingannya yang kurang pas gitu kan. Kalau memang dibolehkan silahkan saja. Kalau tidak berarti kan harus dirubah kembali Pak Dede berkenaan dengan suite kegiatan tersebut gitu kan. Ya mudah-mudahan saja nanti Pak Muji bisa memberikan pencerahan berkenaan dengan mekanisme tata urutan proses pembelajaran berdasarkan skenario pembelajaran yang menurut RPP diperbolehkan atau tidak gitu kan. Itu yang berikutnya. Kemarin saya baru selintas melihat video pembelajarannya dari Pak Asep ya, Pak Asep yang dari SMK Mekanika Cirebon kalau nggak salah. Cuman karena prosesnya akses di internet di saya lagi kurang stabil, akhirnya saya baru sampai proses inti yang pertama, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran berkenaan dengan materi lari jarak pendek kalau nggak salah. Saya baru selintas melihat dari tayangan dari Pak Asep, memang ada beberapa yang harus diperbaiki, jadi kawan-kawan nanti mohon bantuan ya mungkin untuk selalu mengingatkan, selalu membantu Pak Asep atau kawan-kawan yang lainnya yang secara prinsip masih ada kendala supaya masing-masing nanti bisa sama-sama. Ini kan walaupun gimana-gimana ini satu gerbong Pak, satu gerbong kita masuknya juga sama-sama di awal, kita akan finish juga sama-sama. Saya harapannya seperti itu, Pak. Jadi masing-masing saling bantu supaya bisa sinergi, masing-masing nanti bisa membantu apa yang bisa dibantu untuk meringankan kesulitan yang bapak yang lain gitu kan. Jadi saya hanya mengingatkan saja mungkin Pak Andriana, jadi wanti-wanti karena prosesnya ini adalah proses online, memang dibutuhkan kesiapan akses internet. Akses internet yang memang harus ke koneksinya. Ya. Yang koneksinya baik rata-rata itu yang providernya juga provider yang lama, Pak. Saya kebetulan kemarin kan kegiatan ke Majalengka, Pak, ke Indramayu, Pak. Saya juga mempersiapkan, Pak, karena ada indikasi ABCD, takutnya saya tidak bisa menggunakan fasilitas akses internet dari yang lain. Akhirnya saya mengisi paket yang untuk kegiatan tersebut, dan alhamdulillah lancar-lancar saja, gitu kan. Tidak ada kendala apapun kalau seumpamanya kita mempersiapkan hal-hal dari mulai yang
kemungkinan akan terjadi. Jadi jangan sampai kita tercecer karena kesiapan kita kurang maksimal. Itu mungkin tambahan dari saya. Maka untuk selanjutnya Pak Andriana yang akan mengatur teknis pelaksanaan hari ini seperti apa. Maka Pak Andriana dirajang. Pak Atang, terima kasih Siap. atas masukannya. Memang di awal kita juga banyak kekurangan Pak, termasuk saya pribadi kemarin waktu video pembelajaran 1 kan itu tidak ada suaranya, Betul. walaupun ada suaranya kecil gitu. Nah, tapi kan belajar dari kesalahan, saya beli mic yang sebesar ini. Nah, ini nih mic-nya tuh untuk lebih jelas gitu. Nah, yang seperti ini untuk lebih jelas, jadi ditempel ke handphone, masukin, tinggal disimpan di baju seperti ini. Praktis kan itu, tidak akan lepas. Nah, mungkin Gaya. ya, Kan gaya teman-teman seperti juga, ini, Pak. Itu Pak Dana termasuk mic ya? ya mic ini. Iya. Ini mic-nya ada yang satu disimpan di siswa, yang satu dipasang di guru. Oh. Jadi, seperti Bluetooth gitu ya Pak ya, Pak Andriana? Mohon Pak, ini pakai OTG, ini di setelan handphone bisa dimasukin OTG, langsung nyala. Terus dari video pembelajaran 1 pun dengan arahan bentar dimutu. Ya dari video pembelajaran 1 saya pribadi pun yang memang agak gugup gitu ya, ketika di kamera itu beda gitu Pak rasanya. Betul. Tapi setelah yang kedua ya alhamdulillah lah semakin ada peningkatan, dan teman-teman juga saya lihat dari fitur misalnya sederhana. Nah, yang kedua ini sudah pakai musik, terus background-nya sudah bagus-bagus, terus di awal tampilannya juga udah canggih lah gitu. Nah, gitu penginten Pak dosen, Pak Guru Pamong. Siap. Nah, ini ada yang masih hutang katanya Pak Yosep mau menampilkan video yang kemarin gitu. Maka Pak Yosep dipersilahkan untuk ditampilkan. Ini Pak, tulisannya host disable participant screen sharing terus ya Pak. Saya mau share screen juga. Diklik share screen-nya nggak bisa Pak. Kenapa ya Pak Adri? Kurang setting lah. Pak Niki ini kemana Pak Niki ini? Dari tadi nggak kedengar suaranya ini. Kapan itu? Kemana itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Niki. Bahwa punten namanya Dr. Norbert ya Siap. menuju konseling. Orang kali ayah biasa. Abdi mengikuti saja. Siap. Udah bisa Pak Yosep ya? Ya udah Pak. Coba. Assalamualaikum.
Mana Pak Yosef? Ada Pak? Ah ya, kita tinggal diklik videonya. Ya udah Pak, ini udah diklik Pak, udah jalan Pak. Saya macan. Belum sayang Pak. Di saya tampilannya masih tampilan yang data D-nya, Pak. Oh, kalau di sininya udah benar ya Pak, mungkin ini koneksinya. Oh. Iya Pak. Ini masuk. Assalamualaikum wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yosef Mauludi Terbuka belum SPD. Pak Wahyu? Saya guru PJOK di SMK Negeri 1 Cikaum, Subang. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PPG Belum. Angkatan 1 2022 di Universitas Indonesia. Tayang. Dalam kesempatan ini saya akan Suaranya menyajikan udah ada, Kalau tapi tadi gambarnya belum. sebelumnya pembelajaran gambar PJOK mengenai materi. ada suaranya tidak ada. Sekarang juga. Sana ya Pak, kami ditunjuk. Masuk ke YouTube belum Pak Yosef? Udah Pak, udah di YouTube kan, udah saya download juga di galeri. Nah ini ngambilnya dari galeri Pak. Ini atau kirim ke saya? Ya Pak. Linknya kirim. Besar Pak Diana Oh iya, dikirimnya kirim aja juga. ya Pak. Nah, link YouTube-nya betul. Link YouTube-nya udah di grup dah Pak. Enggak Pak. Nah, saya lihat. Oke, anak-anakku, kalian masih ingat minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Oke, di sini siapa yang masih ingat apa itu bola voli? Saya izin menjawab Pak. Boleh. Bola voli itu adalah bola besar yang terdiri 2 tim, yaitu per timnya terdiri 6 orang. Oke, ini masih ada yang ingat apa saja sih teknik dasar? Bentar ya ya, Pak. kok saya di bantuan.
Ada suaranya? Nggak muncul, Pak. Ya. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PPG angkatan 1 2022. Sudah muncul, Pak. Kalau lewat YouTube. Video pembelajaran. Kalau pendapat saya Pak, itu menemukan bola kaki salah dan kurang konsentrasi atau berkenangan. Jadi bertanya Pak, jadi gini, hasil analisis dari kelompok kami dan video semalam yaitu ada terkaitannya dengan permasalahan kami khususnya Taruni di lapangan. Kenapa kalau heading selalu bolanya terlempar
Ya, halo Pak Ketu. Dalam hidup itu badannya kaku, tidak seimbang, dan terkena bola dan tidak kena kening. Kita akan mempraktekkan. Oke, persiapan check it out. Lawan. Iya Pak, ini kegiatan. Iya Pak. Ya, siap Pak. Baru nyampe Pak. Iya Pak. Yang pernah ada kesalahan dari teman kita ya. Oke, apa aja? Ya ini Mas ini dulu saya pengen ngomong. Kan ini Apa? Masih. Siap. Gimana pastinya? Siap. Tidak akurat. Tidak akurat. Kenapa bisa tidak akurat? Salah posisi. Salah posisi. Belum pengenalan. Apa lagi? Yang tadi di kelompok lemparan gimana? Terlalu tinggi Pak. Oh kayak gimana? Oh melebihi kepala ya? Harusnya gimana Cek? Pas kali Pak. Contoh Cek. Apa lagi? Ini momen di mana perbaikan hasil analisis dari kesalahan
kemudian ada perbaikan di selanjutnya. Perbaikan. Kemudian terakhir saya menampilkan juga memberikan sampel perbaikan dari teknik dasar sepak bolanya. Nah, setelah beres kegiatan modifikasi teknik dasar, kemudian dilanjut ke kucing-kucingan bola, di mana hal ini bertujuan ada penekanan. Jadi sebelum ke modifikasi ke pertandingan yang sebenarnya itu ada kucing-kucing bola, ada penekanan bagaimana kita melakukan passing, kontrol, dribbling, tekan. Nah, setelah itu di akhir dilanjutkan dengan game juga dan juga menggunakan futsal. Nah, ini momen dimana yang kalah menggendong yang menang, Pak. Ceritanya yang kalah kemudian ini hiburan di akhir, kita ada kompetisi juggling, unjuk gigi kompetisi juggling. Ceritanya seperti itu. Alhamdulillah kita sudah mempraktekkan semuanya ya. Apa saja yang tadi kita praktekkan tentang apa? Passing, ya. Rolling, dribbling, heading, shooting. Oke. Di dalam tadi pelaksanaan teknik tersebut masih banyak kesalahan, nggak ada kekurangan nggak? Ada. Oke. Kesalahannya apa aja yang terjadi? Di passing apa aja? Di passing ada apa aja kesalahannya? Kurang akurat. Dikarenakan kenapa? Salah posisi apanya? Tumpuannya harusnya? Jajar dengan bola. Oke. Terus kalau di dribbling apa? Pandangannya tidak ke depan. Kenapa? Pandangannya ke bawah. Harusnya pandangannya kemana? Kenapa harus ke depan? Supaya tidak terjadi benturan. Oke. Di depan ada apa? Oke, dribbling. Kemudian kesalahan dalam apa lagi? Heading. Apa aja kesalahan dalam heading? Biasa tadi yang kalian matanya merem. Kemudian apa lagi? Selalu menggunakan bagian kepala atas, Pak. Oke, harusnya pakai kening. Itu ya, itu perbaikan. Oke itu. Kemudian manfaat dari permainan sepak bola yang telah kita lakukan apa aja? Manfaat yang kamu rasakan saat ini apa aja? Melatih detak jantung. Menghilangkan stres. Otot kaki. Oke, terus apa lagi? Tinggi badan. Tambah tinggi badan apa lagi? Mendukung kesehatan jantung. Mendukung kesehatan jantung apa lagi? Kalau kamu lihat Pak Yosef apa? Awet? Banyak fans lapangan, Pak. Oh, banyak fans lapangan. Apa? Terus bikin badan apa? Kekar. Gitu ya? Sispek. Oke itu ya. Oke, dari apa yang kalian praktekkan banyak sekali perbaikan ya. Dari awal masih banyak kekurangan, semakin kesini semakin bagus ya perbaikannya, mendekati kesempurnaan walaupun dari sebagian dari teman-teman kalian masih ada yang melakukan kesalahan. Tapi no problem, it's good. Thank you very much. Tepuk tangan dulu buat kalian.
Oke, anak-anakku sekalian, ada tugas LKPD ya yang berupa video ya. Kalian nanti di rumah melakukan mengulangi teknik dasar passing, controlling, dribbling, heading dan shooting ya. Kalian lakukan di rumah berkelompok bebas, harus berkelompok ya. Nanti videonya kamu kirim ke WhatsApp grup Pak Yosep, oke? Di WhatsApp grup ya, kamu kirim ya. Di situ ada tulis nama, oke? Jadi kelihatan siapa di situ yang mengerjakan tugas dengan yang enggak. Paham ya? Paham. Oke, seperti itu ya. Oke, sebelum kita menutup hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. KM, pimpin doa KM. Siap. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dalam arti berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang materi apa? Ya, terima kasih penampilan dari video Pak Yosef. Silakan Pak Yosef komentari dulu dari awal sampai akhir karena tadi tidak ada komentarnya. Iya Pak. Sedikit saja Pak. Silakan. Iya Pak. Sebenarnya udah disiapin Pak, saya udah download, disimpan di di file gitu kan, biar nggak ngambil di YouTube, karena kalau di YouTube kan berkaitan dengan jaringan ya Pak ya biasanya. Saya download dulu, tetapi setelah udah disimpan, udah siapin, ketika mau diklik tidak sesuai dengan harapan saya gitu Pak. Jadi akhirnya tetap dengan bantuan Pak Andriana gitu kan. Seperti itu. Ya, Pak. Nah, tapi mekanik pembuatan video yang kedua ini Pak, saya mencoba jawaban dari anak-anak itu spontan Pak. Jadi dasar yang mereka pahami, mereka ketahui gitu Pak. Jadi spontan aja biar supaya anak-anak tuh enjoy. Jadi pas bikin video itu, ayo anggap di sini tidak ada kamera gitu, seperti itu Pak. Belajar spontan aja. Kemudian ada bagian-bagian tertentu yang di suasana sedikit humoris Pak. Ya, biar anak-anak juga sedikit enjoy gitu, nggak terlalu tegang. Seperti itu. Mencoba lebih dekat dengan anak-anak gitu Pak. Nah, tahapannya yang pertama itu, yang kedua mungkin tadi di ruangan, kemudian setelah di ruangan masuk ke lapangan, di lapangan mengenai warming up, jogging, kemudian ada statis dinamis, kemudian warming up yang mengacu ke inti yang akan kita pelajari semacam tadi passing, kontrol, dribbling dan heading gitu kan. Ada permainan kecil dulu yang memakai tangan gitu kan, yang memudahkan terlebih dahulu. Gitu, kan. Nah setelah itu baru mengacu ke latihannya. Tadi saya memakai variasi kun satu kelompoknya itu 6 orang karena disesuaikan dengan adanya bola gitu Pak. Bolanya itu yang tersedia kebetulan hanya ada 3. Kemudian dibagi 3 kelompok jadi 6, 18. Dan diharapkan kenapa saya membentuk seperti itu formasinya, agar semuanya ketika berjalan itu satu kelompok itu semuanya aktif, tidak ada yang pasif gitu Pak. Jadi yang tadi pakai kun, ada yang mendribbling, ada yang kontrol kemudian passing, ada yang di kanan, ada kiri, ada yang paling belakang yang mengasihkan terakhir tuh throw in, lemparan, heading, agar semuanya itu aktif gitu. Dalam satu giliran itu berputar, semuanya kebagian gitu Pak. Itulah mungkin modifikasi variasi yang saya coba buat. Jadi gitu Pak. Setelah itu dilanjutkan ke permainan kucing-kucing bola Pak. Nah, biar enggak ada kejenuhan gitu, biar ada sedikit fun gitu Pak. Dimana terlihat bola dalam kucing bola ada penekanan Pak, ada gangguannya gitu dari pihak kucingnya gitu. Kalau yang tadi kan dari kun itu tidak ada tekanan. Nah, di dalam kucing bola itu ada tekanan. Kenapa diadakannya kucing bola? Karena pada permainan yang sesungguhnya nanti di lapangan permainan itu pasti ada tekanan dari lawan gitu Pak. Jadi sebelum ke pertandingan yang sesungguhnya. Setelah kucing bola barulah dibagi 2 game Pak.
Nah, dibagi 2 game, dimodifikasi. Kemudian di akhir diadakan ini Pak, yang kalah konsekuensinya menggendong yang menang Pak. Nah, tadi ada videonya digendong. Nah, seperti itu digendong. Dimana yang menggendong itu yang kalah Pak. Nah, setelah beres gendong, diadakan juga ini Pak, kompetisi juggling gitu, unjuk kemampuan gitu Pak, bagi anak-anak. Ayo yang bisa juggling boleh gitu. Nanti yang menang dikasih sesuatu di kantin seperti itu Pak videonya. Nah, setelah beres barulah ke penutup ya, falling down. Habis falling down refleksi dari hasil keseluruhan perbaikan dari awal tahapan melakukannya, kemudian ada perbaikan, terus kemudian reward, kemudian terakhir juga memberikan tugas berupa video. Mungkin itu aja Pak dosen, Pak Guru Pamong. Gitu. Mengenai pembuatan video ini, saya Pak bareng sama ini Pak murid saya juga Pak, yang kebetulan dia suka foto-foto gitu Pak. Jadi untuk editnya bareng-bareng gitu Pak. Nah, seperti itu Pak. Mungkin itu saja, mungkin Pak dosen, Pak Guru Pamong atau rekan-rekan apa yang saya tampilkan. Terima kasih Pak Triana udah membantu. Siap, Pak Yosep. Sami-sami. Ya, terima kasih Pak Yosep atas penampilan presentasinya, videonya. Nanti mungkin yang pantas mengomentari Pak dosen dan Guru Pamong. Silakan Pak dosen komentari dulu apa-apa yang menjadi kekurangan, apa-apa yang menjadi kelebihan dari video Pak Yosep yang telah ditayangkan. Maka Pak Budi dipersilakan. Turun Pak Dena. Buat Pak Yosep, terima kasih atas keberhasilannya menayangkan ya. Tadi saya tunggu tuh, harus berhasil ya. Mudah-mudahan ini pengalaman yang harus ditemui oleh Pak Yosep, nanti pas ujian tidak lagi mengalami kesulitan. Mudah-mudahan lancar ya. Ya Pak. Melihat tayangan tadi, memang materinya adalah sepak bola ya. Ya Pak. Sepak bola, kemudian dari teknik-teknik dasar hampir semuanya dimasukkan. Ya Pak. Ya. Dengan waktu yang itu berapa menit? 15 ya Pak, kalau menit itu 17 menit Pak. 17 menit. Ya. Jadi kalau semuanya dimasukkan dimasukkan sebagai tayangan, kayaknya nggak mungkin ya. Nanti kan harus dipotong-potong. Tapi saya harap dalam tayangan itu ada materi yang memang kalau utuh sekali itu memang sulit. Tapi dari beberapa materi, coba satu yang jadi kojo. Apa headingnya atau syutingnya atau apa jadi kojo. Artinya lebih lengkap. Di mana ada mungkin awalnya instruksi, terus Bapak mencoba melakukan instruksi itu praktek demonstrasi, terus anak mencoba dan Bapak koreksi, dan akhirnya mungkin apa-apa saja yang harus Bapak tambahkan. Jadi ada satu tindakan Bapak dalam pengajaran tuh mungkin menuju utuh. Kalau semuanya di materi itu nggak mungkin lah ya, materi sepak bola itu banyak. Jadi minimal satu yang utuh mulai dari pemanasan yang hampir identik atau pemilih dengan gerakan nanti inti. Apa nih pemanasannya? Mungkin pemanasan dia habis potong sedikit. Tapi di instruksi Bapak mungkin agak sedikit
lebih menjurus, lebih terfokus. Sehingga karena apa? Pelayan di sini adalah bagaimana instruksi Bapak dalam memberikan contoh buat Pak. Jadi kami mungkin lebih melihat, oke, Bapak dalam instruksi suaranya bagus, kosakatanya bagus, memancing siswa untuk bertanya bagus, kelihatan nantinya. Tapi ya cobalah sehingga anak itu dari Bapak ngasih instruksi baik verbal maupun praktek itu kelihatan dan anak mencoba dan nanti ada koreksi ya dan diakhiri mungkin mencoba lagi. Bagaimana caranya itu apa istilahnya sebentar aja, tapi ya satu topik mengenai materi itu seperti utuh dibandingkan dengan materi-materi lain. Mungkin materi-materi lain Bapak jelaskan bahwa selain yang utama yang saya berikan ada juga teknik lain. Ini. Mungkin hanya Bapak kasih gambaran tayangan aktivitas terlalu ya. Tapi yang intinya yang itu contohnya lebih lengkap yang Bapak catat. Mungkin itu Pak Yusef. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak dosen atas masukannya dan atas sarannya. Yang kedua, dipersilakan Pak Guru Pamung, Pak Akang Purnama. Mangga. Siap, Pak Dena, hatur nuhun kesempatan yang diberikan. Tadi saya kira saya bersama dengan Pak Muji juga sepakat dalam artian dari tayangan video pembelajaran yang sudah Pak Yosef tayangkan, ada beberapa yang kalau kekurangan mungkin nanti bisa diperbaiki kembali Pak. Berkenaan dengan satu mungkin kelemahannya adalah dari suara Pak. Suara instruksi dari Pak Yosef juga pada saat memberikan instruksi kepada anak-anak juga tidak jelas Pak. Yang keduanya runtutan cerita dari video pembelajarannya juga sepertinya tidak utuh gitu loh Pak. Tidak utuh dalam artian kadang-kadang tayang, kadang-kadang hilang, kadang-kadang lengkap, ada tayangan, ada suara, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, membuat penggambaran yang utuh seperti disampaikan oleh Pak Muji jadi tidak jelas Pak. Jadi tidak jelas. Dari mulai persepsi itu kan pemberian motivasi pada anak, penjelasan materi yang akan tersampaikan, pengabsenan dan lain sebagainya. Jadi menurut Pak Muji saya sepakati juga ada penggambaran yang utuh Pak. Walaupun hanya selintas-selintas Pak. Hanya selintas-selintas. Mungkin dari persepsi apa yang akan Bapak munculkan di situ. Pada proses awal pemanasan, apa yang Bapak munculkan di situ? Apakah dalam bentuk permainannya, apakah bentuk modifikasinya? Tadi kan yang terlihat yang Bapak sampaikan itu seperti pemanasan itu kan yang ditayangkan adalah tayangan-tayangan yang manual Pak, yang dari dulu seperti kita belajar hanya seperti itu Pak. Pemanasan itu melalui peregangan statis, peregangan dinamis, dan seperti itu. Mungkin bisa dirubah dengan hal yang lain, Pak, yang bisa membuat suasana yang lebih bagus, gitu, Pak. Itu berkenaan dengan pemanasannya. Terus masuk ke skenario pembelajarannya, Pak. Di inti tidak tergambarkan, tidak terjelaskan pada saat kapan Bapak memberikan informasi berkenaan dengan tayangan, melalui pengamatan, setelah itu menanyakan kepada siswa setelah itu mereka mengumpulkan informasi berkenaan dengan materi yang akan tersampaikan, mereka mengkomunikasikan dengan kawan sampai di akhir adalah kreativitas mereka pada saat bermain. Nah itu belum tergambarkan Pak. Jadi
PR-nya saya kira saya tadi sudah sampaikan kepada kawan-kawan, ayo kita bantu sama-sama kawan-kawan. Kalau ada seseorang yang mempunyai kekurangan, ayo kita bantu. Saya kira dan lain sebagainya gitu kan. Seperti yang tersampaikan sebelumnya, kawan-kawan itu dari kemarin mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu, Pak. Sama seperti Pak Yosef. Tapi mereka memperbaiki diri gitu kan, berusaha untuk melakukan beberapa hal perbaikan. Akhirnya kendala-kendala yang di awal itu bisa diperbaiki, Pak. Seperti yang kendala yang sekarang yang Pak Yosef lakukan, yang terjadi di Pak Yosef, itu mereka pada saat proses awal, Pak, mereka mengalami kendala seperti ini. Nah, Pak Yosef pada saat kawan-kawan sudah naik lagi ke hal yang baru, gitu kan, Pak Yosef masih di sini, masih di proses awal, Pak. Nah, itu ya berarti kalau seperti itu kawan-kawan yang lain, Pak Dede, Pak Adriana, Pak Fikri, ataupun Pak Niki mempunyai pengalaman, Pak. Saya kira punya pengalaman, jadi mohon kawan-kawan yang lain seperti Pak Dede ataupun Pak Adriana bisa membantu kawan-kawan yang lain supaya penggambaran video pembelajarannya bisa tergambarkan runtutan ceritanya, gitu kan, dari mulai proses persepsi sampai evaluasi kelihatan, gitu loh, Pak. Supaya nanti penilaiannya juga harus baik, gitu, Pak. Jangan hanya biasa-biasa saja, gitu kan, karena ini pekerjaan Bapak dan pekerjaan luar biasa semua, Pak. Pekerjaan Bapak adalah pekerjaan sangat luar biasa yang dari nol tidak bisa mengedit, gitu kan, tidak bisa memvideokan, tidak bisa seperti artis, sekarang harus jadi artis semuanya, Pak. Itu kan menjadi kendala, Pak, karena kita yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu dipaksa untuk melakukan yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan, tapi sekarang harus dilakukan. Ya, pasti ada rasa kaku, ada rasa jengah, ada kagok, dan pasti itu, Pak. Tapi hal-hal tersebut kan melalui proses, Pak. Ternyata kawan-kawan yang lain bisa melakukan, kenapa kita juga harus bisa melakukan seperti kawan-kawan yang lain. Sekarang di kita ada satu gerbong, Pak. Saya kira kawan-kawan yang lain siap untuk membantu kawan-kawan yang masih memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Supaya bisa disupport kita bareng-bareng, supaya maju bersama, mudah-mudahan kawan-kawan mendapatkan segala kemudahan, ya, kelancaran sampai berakhirnya nanti proses PPG ini dengan nilai yang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan pengorbanan kita masing-masing. Itu mungkin Pak Andriana tambahan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sangat betul sekali apa yang disampaikan Pak dosen. Dan kesalahan-kesalahan kita bisa belajar lebih baik lagi, gitu ya. Terus nanti ke depan kalau misalnya ini kan tinggal beberapa hitungan hari lah, gitu. Jadi ya, mudah-mudahan kita semua dikasih kelancaran. Mungkin kemarin Pak Dede sempat curhat, saya yang salah ya, saya etik lah, koreksi dari Pak Atang. Tapi saya udah memperbaiki, kata Pak Dede itu sudah bikin lagi video yang baru. Malah Pak Dede mau ditampilkan nggak? Cuma Pak Dede kita mah kalau misalnya silakan, kalau enggak panggil ya. Oke, ya. Assalamualaikum, sebentar ya, izin Pak dosen, Pak Atang. Apa yang Pak Atang kasih koreksi ke saya itu jadi motivasi, Pak Atang, ya. Jadi intinya kemarin ya benar, Pak, yang saya simpulkan sendiri ya, dalam arti pemberian pembelajaran ke peserta didik itu di awal atau di akhir, tapi saya selidiki lagi ya di akhir, Pak Atang, bagusnya gitu, sesuai apa yang dia pelajari gitu di proses seperti itu, Pak. Tapi saya mencoba, kemarin saya buat video, Pak, hujan terus, mau lebih baik lagi hujan dari jam 7, Pak, jam 2 beres. Sambil luar biasa Pak Muji, ini diulang-ulang terus Pak Dede ini. Senang sih kayaknya jadi artis ini dia. Ya, Pak seperti ini, Pak. Saya kan mengambil siswa yang istilahnya siswa apalagi kelas yang baru gitu, Pak. Yang kemarin kan saya mengambil IPS. Hanya saya membandingkan, Pak, antara kelas IPS sama kelas IPA gitu, Pak, ya.
dalam segi hal ya kognitifnya, prakteknya gitu ya, keterampilannya. Tapi yang saya nilai gitu ya, dalam hal prakteknya itu anak-anak IPS gitu ya, Pak Tang. Dia lebih giat lagi di lapangan. Kalau kognitifnya anak IPA gitu ya, dia bisa istilahnya sharing atau berdiskusi dengan baik. Mungkin ini saya akan coba Pak Tang menampilkan kesalahan-kesalahan yang kemarin yang saya buat videonya ya Pak Tang. Mohon maaf gitu ya, kalau ada koreksi ya koreksi lagi Pak Tang, Pak dosen gitu seperti itu. Tapi yang baru Pak ya, yang baru yang kemarin saya buat apa yang dikatakan sama Pak ya bubar ada nyanyi ya buat nyanyi biar riang gembira seperti itu, coba gitu ya Pak. Mungkin Pak Tang izin untuk sharing. Siap. Pak dosen. Siap. Malam. Ini untuk kegiatan aksi PPL 2 materi sepak bola, materinya materi dribbling dan passing revisi. Patang revisi ada revisi masih kosong Patang yang subscribe-nya baru tadi. Kalau yang siap lah banyak gitu ya. Siap nanti di subscribe Pak. Bantuan ku sembur. Ini untuk waktu menambah Pak jadi 20 menit yang tadinya 15 menit gitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan pendahuluan sama. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada ya. Doa pimpin doa. Suaranya jelas, teman-teman jelasnya suaranya? Ya, suaranya jelas. Ya. Iya, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Satu, dua, tiga. Silakan duduk ke tempat. Tempat materi adalah pembahasan hari ini Bapak mengambil dua sama dribbling dan passing. Oke, sebelumnya Bapak akan menampilkan PowerPoint ya. Kalian tolong amati apa yang kalian lihat. Ini PowerPoint pembelajaran Bapak nanti dulu. Pahami. Menganalisis gerak dasar, dribbling, dan passing secara tepat dan benar. Yang kedua, kalian bisa mempraktekkan, ya, mempraktekkan langkah gerak dribbling. Apa yang Bapak tayangkan ya di blueprint ini. Tubuh, kaki, tentang dua gerak dasar, dribbling, sama passing. Dengarkan. Silakan kalian bikin. Nah gini ya Pak Tang, untuk gitu ya. kolaborasinya tidak ada pemberi LKPT gitu ya Pak. Berdiskusi seperti itu Pak. Ya. Ini untuk pemantauan ke anak ke setiap nilai ini. Yang mengumpulkan ke depan. Ini hasil diskusi, mereka berdiskusi ke depan Pak, presentasi gitu ya. Presentasi ke depan. Coba kelompoknya setiap kelompok yang siap. Ini hasil analisis anak dari mengamati. Untuk gerakan passing. Yang mau bertanya? Oke. Ini Pak, anak IPS Pak. Anak IPS yang saya baru buat kemarin anak IPA gitu Pak. Bisa membandingkan lah gitu anak IPA sama anak IPS. Waalaikumsalam. Ya.
Bapak harap kalian bisa mempraktekannya di lapang ya. Tunjuk salah seorang dari kalian. Ayo, Giliran Hasan, inti. pimpin pembahasan. Ya. Nah, ini Dua kali ya. Lihat depan, lihat depan. Bat, bat. Jadi kalian sudah melakukan pemanasan, sudah swing atau gerak dasar, apa namanya, dribbling ya. Ini yang saya tunggu-tunggu Pak Dede. ya. Nah ini yang saya tunggu-tunggu nih. Apa? Nah kok di skip? Kok di skip Pak Dede? Apa? Oh, gini. Katanya, Pak. Ini. Ya, itu tambah bola, Pak. Jangan ketawa, Pak, kalau saya badannya sudah gede, gendut. Supaya saya masih langsing. Pikiran, Pak, kalau saya ini banyak beban. Begini. Untuk melakukan, ini ada 3 tahapan, awalan, pelaksanaan, dan kontrol atau kita akhir. Pertama, ini posisi awalan seperti ini. Pelaksanaannya tarik kaki belakang. Ya. Tarik, bantu kalian lakukan 1, 2, 3. Ya, sekarang kita pakai dulu kaki bagian dalam. Nah, ini individu, Pak, individu. Santai dulu. Perorangan juga bisa, Pak. Kelompok atau kelompoknya. Oke, yang menggunakan kaki bagian luar. Ya. Kelas CG Pak Dede. Kelas 10. 10. Belakang, ya. Kelas 10, Pak. Lurus, ke teman lurus, pasnya lurus. Belakang. Ya. Pasti, ya. Duduk. Oke ya. Terus sekarang Bapak akan ngambil tes ya. Tes keterampilannya cara jejak ya. Jejak melewati pon. Melewati pon dengan waktu 30 detik. Untuk tes dribbling. Untuk passing, tesnya berhadapan. Tesnya berhadapan. Bisa ke dinding juga bisa. Tesnya ini nanti kita ke Dipengaruhi kerja. tesnya. Untuk yang pelatihnya kita langsung saja. Ya, bola lapang, bola fullnya Pak Dede. Langsung saja. Anak-anak dijaga pun. Keren lapangnya. Keren lapangannya ya Pak Niki ya, keren. Oh, saya nggak punya lapangan seperti ini. Jadi Halus pisan eta mah. Jadi kayak rata lebih dari 1 lapang di sekolahnya. Karpet kayaknya itu karpet pakainya. Aduh. Enggak, ini lapang upacara, Pak. Iya, berarti double lapangnya. Terus lapangnya pada deh. Jadi ada berapa Pak Dede lap sekolah teh? Ada 2, Pak. 3. Yang pertama gol, olahraga untuk bulu tangkis, senam. Yang kedua lapang basket, futsal. Kalau ini Pak lapangnya buat apa? Buat upacara, Pak. Nah, ini lapang bola basket, Pak, sama futsal. Nah, habis dia melakukan uji kinerja, anak-anak melakukan game, mempraktekkan apa yang dia pelajari tadi. Permainan sederhana. Untuk kalian, kita
hujan, Pak. Kan gerimis, pakai tanggung. Jadi dipotong gitu ya? Potong. Biasa ada yang akal anak, Pak. Kirain teh atlet nah paling teh. Sebutkan teknik dasar sepak bola. Ini postes, Pak. Ayo, berdiri. Kegiatan tadi di kelas itu ada pretest, tanya jawab dulu, ini postes. Dribbling, bagus ya. Tepuk tangan. Lagi. Apa yang dimaksud dengan dribbling? Oke, berdiri. Siap, dia menjawab. Siap. Baru menjawab dari kelas 11. Kan apa yang dia amati, apa yang dia analisis, bisa akan berjuang langkah-langkahnya. Satu lagi. Ya. Apa yang disebut? Oke, bagus ya. Refleksi dan kesimpulan. Saya ini Patang, punten ini saya selipkan materi yang Patang LKPD-nya di sini Patang. Makanya kita layarnya. Warnanya lebih baik. Tah gitu. Ini pakai gimbal sedikit. Oh, ya mah rada cicing warnanya. Beda yang tadi. Ada kualitas lah. Kekurangan apa yang Patang koreksi gitu Patang. Iya, iya. Nah, ini refleksi. Tadi di awal ada apa presentasi, di sini juga ada presentasi gitu Pak, 2 kali. Suaranya kecil. Warna mantap. Ya enggak di Cirebon, di Roket kan mainnya. Nah, ini anak mempraktekkan apa yang dia pelajari Pak selama pembelajaran. DRT itu aja namanya. Siap, ayo siap. Dua apa yang menurut kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan perwakilan 2 ya, perempuan sama laki-laki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu Patang. Aduh, gitu ya. Langsung MPD selaku dosen. Mohon maaf Patang, kalau ada koreksian lagi ya dikoreksi Patang. MPD GR selaku PPL. Ya, terima kasih Pak Dede atas presentasinya. Memang terlihat kualitas gambarnya semakin bagus dan replikannya sudah sempurna kalau menurut saya. Tapi kita lihat apa komentar dari Pak Atang. Mangga dipersilakan Pak Atang. Ya, makasih Pak Andriana. Saya melihat hasil video pembelajaran dari Pak Dede, saya kira sudah ada upaya perbaikan dari apa yang kemarin saya sarankan. Jadi perbedaannya mungkin kalau kemarin mekanisme yang di awal itu ada apa ya, evaluasi di akhir, evaluasi di awal bukan evaluasi di akhir ya. Evaluasi di awal, sekarang tidak ada evaluasi di awal, jadi yang ada adalah mereka mempresentasikan hasil dari pengamatan mereka dari hasil konfirmasi dari Pak Dede gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, cakupan materi sesuai dengan skenario pembelajarannya juga
sudah runtut, Pak, udah bagus sekali. Melihat dari awal sampai akhir, saya kira ada benang merah dari awal sampai akhir. Terus yang lebih utama ini adalah ada penilaian proses, Pak. Ada penilaian proses yang dilakukan seperti tadi disampaikan di akhir pembelajaran, ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Tite sebelumnya pada saat pertemuan sebelumnya, bahwa kita harus memberikan reward kepada siswa pada saat proses pembelajaran, Pak. Proses pembelajaran. Tadi Pak Dede sudah memberikan reward kepada siswa, siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, berarti itu ada di kelompok atas, Pak. Ya, kelompok yang biasa-biasa saja tadi yang hanya mengikuti proses pembelajaran. Itu nilainya adalah penilaian proses, Pak, yang sudah dilakukan. Saya kira runtutannya sudah bukan lebih lagi, sudah sempurna. Saya kira Pak Dede bisa menularkan pengetahuan ini kepada kawan-kawan yang lain yang belum bisa sempurna pada saat proses tayangan bentuk video pembelajarannya, dari mulai suara yang tidak muncul, terus gambar yang kadang-kadang kadang-kadang bergerak, kadang-kadang tidak, gitu kan. Itu kan memerlukan bantuan teknis dari aplikasi tertentu. Itu mungkin, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak Andriana, untuk video pembelajaran Pak Dede. Terima kasih Pak Patang, terima kasih Pak Tang. Jadi gini Pak, kan sini saya buat 2 untuk dijagokan gitu ya dalam UKIN, unggahan kinerja nanti. Tapi saya materinya sama Pak, sepak bola gitu ya Pak. Bahkan saya kan spesifiknya di bola voli gitu ya Pak. Jadi ya jujur aja Pak, di sepak bola kan saya pribadi sendiri gitu ke sepak bola itu kurang meminati gitu ya Pak, kurang meminati. Yang saya minat itu hanya 3 cabur gitu ya, bulu tangkis sama bola voli seperti itu. Tapi saya mengambil ini penemuan saya sama anak juga, ya kita coba aja lah sepak bola seperti itu Pak. Ya kebetulan materi KD sepak bola ini paling banyak peminatnya Pak di kelas gitu Pak. Ya Pak. Gitu. Jadi akhirnya kan dari minat yang demikian besar anak-anak pada saat melakukan kegiatan PBM kompetensi dasar sepak bola, jadi kita bisa atur sedemikian rupa. Yang pasti waktu 3 kali 45 atau 3 kali berapa Pak? 3 kali 45 Pak, waktunya 3 kali 45 bisa cukup kan? Bisa cukup Pak Dede untuk melakukan proses-proses yang ideal pada saat pemaparan video sesuai dengan tuntutan kurikulum RPP-nya gitu kan. Udah bagus Pak, udah bagus Pak. Ya. Jujur aja Pak, cara mengeditnya Pak 135 menit menjadi 15 menit. Waduh, kemana hilang semua gitu ya Pak. Jadi kalau saya edit, ini nih gak nyambung seperti itu, kemana gitu pengeditnya. Apa yang harus dibuang? Saya kan kalau dibuang gitu kan ya Pak. Jadi betul. simpan seperti itu. Tapi saya buat lagi apa yang ditugaskan sama Pak dosen Pak Hartono. Itu ada nyanyi dulu, ada apa. Saya buat gitu Pak, coba. Saya sharing sama Pak Atang gitu ya. Kan mohon maaf Pak Atang, saya suka nge-WA, ngejapri ke Pak Atang gitu. Pak Atang, aduh gitu, maaf Pak Atang sebelumnya gitu ya. Pak Atang lagi sibuk. Siap. Ya mohon maaf Pak Atang gitu ya. Karena tidak apa-apa Pak, cuman kalau pada saat posisi siang, kadang-kadang saya kan seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Muji, saya juga sekarang terlibat di gelombang kedua, gitu kan, kayak kemarin, gitu kan, Pak Andriana atau Pak Muji mencat saya untuk proses kemarin Zoom meeting kembali pada saat yang bersamaan saya masih bersama Bu Tite. Nah kalau ke depan beberapa hari ini saya tidak ada agenda Pak bersama Bu Tite. Nanti mungkin pada akhir pembelajaran, bukan akhir pembelajaran, pada saat akhir bulan mungkin baru ada lagi jadwal Zoom bersama Bu Tite. Jadi sementara beberapa hari ini sampai hari Minggu mungkin saya tidak ada agenda Pak. Jadi kalau seumpamanya ada beberapa hal yang harus dikomunikasikan bersama dengan saya ataupun dengan Pak Muji, mungkin Pak Andriana bisa mengkomunikasikan di grup. Mudah-mudahan Pak Muji berkesempatan untuk bisa sama-sama menganalisis
video-video pembelajaran yang Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak yang sudah ditayangkan gitu Pak. Itu Pak Andriana, Pak Dede, terima kasih sekali, udah bagus Pak. Ya, terima kasih Pak Akang. Mungkin ada pertanyaan dari saya Pak Akang. Kalau misalnya presentasi ya untuk pelajaran olahraga, itu kan presentasinya itu praktek di lapangan Pak ya? Atau harus dipresentasikan lagi di kelas gitu tentang materi? Oh tadi kan ada dua hal Pak, terjadi perbedaan kalau Pak Dede. Pak Dede kan awalnya melakukan evaluasi di awal Pak. Nah, melakukan evaluasi di awal. Saya sarankan evaluasi itu di akhir Pak. Tapi Pak Dede merubah skenario-nya bukan evaluasi Pak. Ya. Tapi mereka mempresentasikan hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan tadi. Ya, seperti itu Pak. Melalui video ya. Pak, melalui video. Betul. Ya, gitu Pak. Akhirnya di akhir baru ada evaluasinya, begitu Pak. Iya, siap. Berarti presentasi itu boleh mempraktekkan di lapangan, Pak ya? Boleh Pak. Boleh pada saat di akhir untuk evaluasi boleh Pak. Boleh Pak. Terima kasih Pak Atta. Nah itu teman-teman apa fungsinya kita bimbingan seperti ini kan menjadi tahu kekurangan kita gitu ya. Bukan niat Pak dosen sama guru kamu itu menjatuhkan atau menjelekkan, tapi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Dan sama saya juga sangat senang ketika misalnya saya dikoreksi. Kalau misalnya tidak dikoreksi, saya asal benar gitu. Padahal banyak sekali kekurangannya gitu. Ya, silakan Pak dosen, bagian Pak dosen untuk mengomentari. Dipersilakan. Masih di mute, Pak? Masih Pak dosen. Suaranya masih di mute. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Atang. Karena terus terang di lapangan yang gaduh menang, gaduh ya ada bapak-bapak. Jadi kadang-kadang saya bengong. Oh iya ya di lapangan itu begini ya. Kadang-kadang begitu. Terus terang karena di lapangan di ngajar mahasiswa saya tidak tahu apa-apa. Pokoknya harus begini. Jadi ada pemaksaan yang memang mungkin kalau ngajar SD, SMP, SMA kita sedikit ada perasaan yang memang perlu nggak nih? Kalau di mahasiswa ya karena dia nantinya mau jadi guru mau tidak mau harus tahu gitu. Bagaimana? Jadi saya tidak ragu-ragu lagi. Tapi kalau di sekolah-sekolah saya terus terang masih belajar. Masih banyak ilmu yang baru yang ini kalau di kelas nanti di lapangan, jadi saya ngajar nanti di lapangan sebenarnya begini gitu. Ya, jadi masukan-masukan ini yang sebenarnya yang saya tunggu yang nanti saya kembalikan lagi ke anak-anak mahasiswa. Karena di sini saya juga jangan terlalu mengotot mahasiswa itu sebagai mahasiswa, tapi nanti juga dia mentransfer lagi dikasih ke siswa. Jadi istilah Mas, bagaimana nih saya memberikan ke mahasiswa, nanti mahasiswa ini ditransfer lagi ke siswa. Jadi ada benang merah yang saya utarakan nanti sambung ke siswa. Jadi kalau dengar situasi seperti barusan, oke, harus bagaimana dan di lapangan ngajar mahasiswanya gitu. Kalau itu yang mungkin yang saya rasakan. Kalau menanggapi Pak Dede yang barusan, saya menanggapi di sini adanya perubahan siswa itu menampilkan kembali mungkin di sini evaluasi ya, dia menampilkan kembali apa yang diinstruksikan, dia mempraktikkan di depan. Di sini ada nilai plus yang baik buat anak itu, plus buat gurunya. Karena apa? Di sini tidak ada perasaan yang memang udah saya berikan udah cukup, tapi di gurunya itu memberikan benar nggak nih?
ada mereward memberikan penghargaan buat anak, siapa yang bisa mempraktikkan yang kan menurut saya penting sekali bisa aja siapa yang berani atau ditunjuk itu silakan bapak-bapak apa istilahnya situasinya bagaimana mangga apakah ditunjuk atau di siapa yang berani dan nilai plusnya itu wah besar sekali buat kelas itu buat situasi kelas itu ya memang lihat dari yang tayang sama dengan ada beda sekali ya Pak Ade ya ada perbedaan sekali untuk pengembangan pengembangan Bapak Ade sendiri gurunya dengan penerimaan dari anak mungkin di dosen-dosen guru-guru yang lain bisa ya mungkin adalah apa yang harus ditambahkan apa ya itu di situ. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih. Atur nuhun Pak dosen masukannya Pak. Pak dosen. Pak dosen mau tanya kalau misalnya reward itu selain misalnya nilai atau tepuk tangan boleh gitu dikasih hadiah siswa masalahnya saya juga pernah dikasih hadiah waktu sekolah gitu ya sama guru itu coklat gitu. Ini untuk nilai yang terbaik dikasih coklat gitu. Atau itu apa saja sih gitu? Menurut saya tuh kalau namanya reward itu macam-macam ya. Reward kalau saya waktu kuliah mungkin Pak Atang ya Pak Yoyo bahagia ya. Kita lari dari Lembang sampai ke Padasuka. Larinya wah dia terakhir siapa yang bisa mengikuti saya dapat itu betul cuma hanya teh botol tapi rasa senangnya rasa banget artinya bahwa si dosen itu memang perhatian sekali dukungan sekali dan kita juga bukan lihat teh botolnya tapi lain lah karena dosen itu jadi menambah berarti saya berusaha semaksimal itu minimal adalah ada penghargaan dari itu ya gitu mau saya apa saja lah ya baik tepuk tangan ucapan bagus silakan tapi ada dari dosen bagus atau ucapan apa saja yang memang terlontar dari gurunya itu. Terima kasih. Betul sekali Pak dosen karena saya ingat sekali waktu itu dikasih coklat gitu ya 18 tahun yang lalu tapi masih ingat sampai sekarang kayak gitu. Waktu zaman SMA itu Pak. Betul. Tapi itu sangat penting gitu ya. Ya sama Pak, saya juga Pak waktu kemarin buat video itu oke ya yang bagus presentasi ke depan saya kasih uang 50.000 wah langsung bagus Pak. Ini rewardnya lebih Pak. Bisa bobol atau ini bisa kabeh Mas. Jujur aja Pak selama saya buat video ini udah 4 kali buat video gagal terus seperti itu ya. Tetap Pak kita mengulangin itu sedekah lah seperti itu ya Pak. Kita juga kan perlu kerjasamanya seperti betul. Beda dengan pembelajaran yang lain tapi alhamdulillah Pak apa yang kemarin yang kita pelajari lewat Dalja PPG ini saya coba memberikan materi ke si anak ya seperti itu Pak dengan di media-media ya media bisa media gambar gitu ya Pak di lapang gitu ya nggak pakai media PowerPoint seperti itu PPT-nya dicoba tapi alhamdulillah si anak senang Pak dengan pembelajaran kurtilas gitu ya jujur aja Pak waktu sebelum PPG saya mengajar pemanasan daring materi udah seperti itu ya main aja gitu jadi tidak ada koreksi apapun seperti itu tapi alhamdulillah Pak dengan adanya bagian Daljab dan koreksi dari Pak dosen Pak Guru Pamong Pak Atang gitu ya saya coba
dipraktekkan di lapangan, tapi alhamdulillah hasilnya bagus Pak dengan waktu 135 menit. Ya. Jam olahraga itu kan lama, Pak. Di video juga saya buat video itu dari jam 8 sampai jam 2, Pak itu. Cut, ayo, cut. Aduh, itu gimana yuk cut-cutan terus. Kan itu ada 3 Pak jujur, ada 3. Yang pertama, yang satu orang itu men-shoot video rekaman. Yang satunya lagi melihat skenario. Saya yang belakangkan salah cut. Ada yang terlewat, ulang lagi gitu ya. Berarti tim itu yang bagus tuh Pak Dede. Ya Pak, seperti itulah gitu ya. Itu juga Pak, perlu melotot Pak ke teman saya. Sana dia punya kesibukan sama gitu. Ayo contoh bantuan saya situ yo. Efek siapa yang saya berikan gitu ya Pak. Olahraga jujur Pak. Dalam video itu pada bager-bager Pak ke anak. Kalau tahap biasa, kalau pelajaran biasa itu melolong melak cangkeng seperti itu keluar Pak. Gitu adat guru olahraga seperti itu. Saya bawa ke head Pak kelaluan. Tapi kan kalau di video mahnya ada kata-kata seperti itu gitu ya. Dede hungkul, tapi Matara Pak Dede. Gimana Pak? Pak Dede hungkul gitu mah Abi Matara dah. Abi mah gitu. Saya jujur, kalau Pak Niki itu kan perempuan semua gitu kan. Kalau saya kan anak IPS anak-anak IPS seperti itu ya. Jujur aja lah. Ya kalau dalam bahasa Sundanya gitu kan, maneh keher gitu kelaluan, cepat gitu. Tapi alhamdulillah Pak, kalau anak-anak sekarang gitu ya dengan ada ramah anak itu kan bisa diajukan gitu ya Pak. Dengan hal kekerasan seperti itu kalau saya kan langsung fisik push up, yang terlambat push up. Iya. Apalagi sekarang pelajar bola voli, ayo tangannya luruskan ke depan, pukul sama bola voli Pak, tangannya jebet seperti itu kan. Nggak ada, mungkin itu ada perantaranya bola gitu, nggak langsung dengan tangan gitu. Jujur Pak, waktu SMA saya sama guru olahraga tuh habis Pak pipi saya Pak, saya gebuk kepretan. Makanya saya uji coba kuliah ke fakultas olahraga, yang coba dosennya juga sama Pak, galak-galak Pak. Ya, galak-galak gitu. Kalau gak galak olahraga itu cemen seperti itu kan. Takut panas cemen seperti itu, sama teman-teman senior juga banyak di ospek seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak, hasilnya ke kita, mental kita kuat gitu ya. Ya. Makanya di sekolah itu sebagai herder gitu ya Pak, pengaman. Ayo tuh kalau aku olahraga mah insya Allah nurut. Alhamdulillah Pak, nurut alhamdulillah Pak seperti itu. Pokoknya yang penting mah dosen atau guru olahraga jangan dendaman lah. Ya, seperti itu Pak. Ya. Pokoknya kalau memang itu utarakan, kalau waktu itu masalahnya apa, berikutnya dirangkul lagi. Jangan dendam, apalagi di akhir, jangan. Kita merangkul, anak itu akan nilai tetap positif buat kita. Ya, kalau dengan dendaman, wah udah habis kita, udah nggak ada simpati ya. Ya Pak, gitu ya. Makanya sama Pak dosen, Pak Atang gitu sebagai kakak sendiri Pak, orang tua saya sendiri Pak, gitu ya, ada yang mengayomi apa yang salah, istilahnya bisa dikoreksi seperti itu Pak. Makanya dari teman-teman semua juga berharap itu ya ke Pak dosen, ke Pak Atang untuk nilai-nilai yang akan kita hadapi ya seperti UKIN gitu, membantu Pak. Karena banyak waktu yang dibuang gitu ya Pak Atang seperti itu ya, keluarga juga sama gitu kan ya. Jujur aja Pak itu ya, pulang malam di sekolah masih ngedit ya Pak Niki ya, pulang malam gitu kan, pulang malam belum beres nih, pulang malam seperti itu kan banyak Pak. Kalau di rumah sinyalnya jelek Pak ya, ajab-ajab. Ya benar Pak Dede, memang sangat terasa gitu ya. Saya juga biasa gaul sama teman-teman di komplek, gaul sama guru-guru di sini, jadi autis, jadi video selama PPG menyentuh autis ya Pak, leres Pak, dilupakan Pak teman sahabat dekat juga Pak. Mana aja ya, mudah-mudahan lah beres semua, lancar semua. Amin. Minta. Terus ya Pak dosen, Pak Atang juga tidak akan memberikan nilai kecil kalau kitanya juga tidak asal-asalan. Fakta itu fakta. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau Pak Niki kan nilainya harus 120 kan Pak Niki ya? Ya, benar. Jangan Pak Atang kalau Pak Niki 120. Pak Dede, saya mah nggak mau yang lainnya nilainya rendah. Ya. Yang lain harus nilainya 100. Nah, yang jadi keinginan saya lebih ya, saya harus 120.
Yang lain harus Baik 100. teman-teman, Saya nggak mau sama. Ada waktu kita stop dulu heuleunya. Saya juga ingin membahas ini tuh masalah jadwal Pak. Di sini tanggal 28 ada penyusunan hasil best reach menggunakan metode STAR nih. Di presentasi dan penguatan rencana tindak lanjut. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Tanggal berapa Pak? Tanggal 28, yang tanggal 28 saya perbesar. Oh itu Pak, presentasi dan penguatan rencana tindak lanjut. Oh. Ya. Hanya mempresentasikan itu Pak, ya LK 3331 nanti satu orang Oh, satu iya. orang. LK 1 ya. Kayak LK lagi, kayak dulu kayak LK mempresentasi LK mungkin seperti kalau- itu Pak Ketua, mungkin itu juga. Kalau Hampir formatnya- hampir sama. Ada ya. Hampir sama. Nah, berarti nanti diunggah lagi yang LK 3.1-nya di tanggal 29 ya. Nanti tanggal 30 itu proses kegiatan penilaian proses. Nah, ini apa? Sekarang gitu yang aksi 2. Tapi kan kita tanggal 30 kan itu ada istilahnya kebinekaan ya Pak. Di jadwal itu kebinekaan gitu, dalam arti kita ngumpul lagi ya Pak dosen ya. Seperti awal kan kita ngumpul pembukaan gitu ya Pak. Mungkin kita 1 minggu lagi ya Pak Atang, Pak dosen ya. Ya kalau itu ya. Ya tanggal 3 kan kita sudah mulai UP. Duh, itu Pak yang saya deg-degan ya. Deg-degan, aduh UP gitu. Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Dede, tanggal seberapa UP? UP tanggal 3 sampai tanggal 9 Pak. Mungkin untuk prosesnya kita disebar lagi Pak kayak pretest awal gitu, gabung dengan kelas yang mana, dosen pengawasnya dari mana gitu ya Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti juga dari fasilitator ada Informasi biasanya. Ya. Ini aja, ini berarti nanti kita jumlahnya tanggal 28 ya, teman-teman ya, jangan sampai nggak bisa. Masa dosen sama guru pembimbing nggak bisa, kita yang nggak bisa. Silakan Pak Niki, mau bertanya apa? Iya tapi Pak Aden selalu dikasih tahu lah semuanya. Kami tuh Gini Pak dosen, Pak Atang, kegiatan aksi 1, aksi 2 sudah selesai. Nah, mengacu ke video pamungkas nanti di LMS Pak Ketua ada penginputan pengunggahan lagi kan? Enggak. Kalau memang ada video pamungkas harus diedit sedemikian rupa atas hasil video 1 dan kedua, apa membuat lagi dari awal, apa memperbolehkan yang sudah ada aja diambil, dan waktunya kapan akan diupload, ancang-ancangnya gimana, dan gitu. Biar dimulai sekarang, besok, dan selanjutnya biar prepare, udah beres sekali, biar cepat ngepalkin yang UP sekali dulu. Dan soalnya kalau UP mah lumayan, ini fokusnya beres. Izin menjawab Pak Niki boleh ya? Boleh. Informasi dari kampus Unsil ya Pak Atang, itu dekat dengan rumah saya Pak. Unsil itu dekat, tanya-tanya gitu seperti itu. Jadi untuk persiapan UKIN itu boleh memakai video yang kita pakai. Yang terbaik saja gitu sama Pak Atang kan. Jadi dapat improvisasinya dapat ya Pak Atang ya, seperti itu. Pilih yang kita kuasai gitu Pak Niki, boleh. Ya, tapi durasi waktunya saya belum tahu berapa menit gitu. Durasi waktunya. Itu aja. Ya,
izin menjawab juga Pak Dede pada saat pertama disampaikan oleh fasilitator ya Mas Asep Sumpena itu untuk video UKIN itu diambil yang terbaik, tapi hanya durasi waktu sama tanggalnya saja nanti yang di setting. Misalnya kalau UKIN itu kan 50 menit minimal ya, maksimalnya 50 menit itu. Ya, maksimal 50, 45 juga boleh ya kalau begitu. 40 sampai 50 menit gitu. Terus tanggalnya mungkin nanti disesuaikan. Nah, terus baju yang dipakai juga ketika praktek sama ketika kita memegang surat UKIN itu harus sama. Jadi diperbolehkan. Gitu kan kalau yang saya tahu sama Pak Dede tadi yang disampaikan memang betul. Kan tadi juga dari proses video 1 sampai kedua kita sudah banyak koreksi, terus sudah ada perbaikan, terus sudah direvisi dan sudah ditutupi udah diberi saran oleh guru pamung dan dosen. Jadi kalau misalnya kita buat lagi ya waktunya juga lumayan, sedangkan kita mepet gitu. Potensian betul. Pak guru pamung juga insya Allah mengerti gitu dengan keadaan kita yang tinggal 1 minggu lagi gitu. Maksudnya gitu Pak Atang, Pak dosen, tapi waktunya atau di tanggal sabaraha maksimalnya biasanya ya. Nah, nanti biasanya suka ada briefing lagi sama fasilitator, itu suka diberitahu lagi tahu persiapan untuk mungkin sama mungkin ada 2 Pak Niki ya. Nanti biasanya ada briefing ada dua gini ya, sama-sama kita informasi dari universitas yang lain gitu ya, ada teman seperti itu tanya-tanya lah gitu ya Pak. Mungkin ke Pak Atang juga saya mau nanya gitu ya Pak Atang, Pak dosen juga saya mau nanya gitu kan. Mungkin dengan bimbingan dari Pak dosen, Pak Atang insya Allah lah apa yang kita buat yang terbaik gitu ya Pak Atang, Pak Muji gitu ya. Insya Allah Pak Muji, Pak Atang juga kan membantu ya Pak. Tolong. Siap. Dengan hasil kinerja gitu jadi payah seperti itu Pak yang terbaik itu mungkin di mata alhamdulillah Pak katanya ini menjawab bocoran nggak di crossing Pak ya. Di luar rekor jika nanti Pak Dede dijawabnya nanti apa di luar rekor. Oh gitu ya. Siap. Secret itu malah rahasia mungkin ya. Ya. biar terasa marwah gitu. Ya mungkin kalau seandainya gitu ya Pak, mungkin kita apa yang kita tampilkan di UKIN kan itu hanya mengupload ya Pak, mengupload mungkin bukan di LMS, nguploadnya beda lagi di web yang lain gitu Pak Niki ya. Oh UKIN, oke UKIN nanti UP Pak. Terus rumah saya Pak. Kalau UP mah udah jelas luar kampus ya Pak dosen ya. saya deg-degan kalau UP mah asli jadi salpok makanya tiap malam kita ada Zoom malam Pak Atang, Pak dosen tiap malam ada Zoom gitu, sharing soal gitu ya Pak. Jadi kita ada pembahasannya beda ya Pak kalau kita membaca langsung. Mungkin kota kita nggak secerdas dulu gitu ya Pak. Kalau kita ngobrol seperti ini ya Pak Fikri ya, sharing-sharing, ayo baca, oh ingat seperti itu jawabannya seperti itu. Itu Pak. Pak Wahyu mah percanten, Pak Wahyu mah ahli literasi ketinggal perbalna. Pak Fikri ahli literasi ketinggal nih Pak Fikri. Ningali naona Pak Wahyu. Pak Niki suka merendah orangnya. Enggak memang gitu ya, Pak kedengaran oleh saya Pak Wahyu, Pak Fikri ahli literasi kayaknya. Soalnya tapi dalam ujung-ujungnya pengennya nanti nilainya 120 Pak Niki sudah tahu. Gini Pak, mungkin kelompok ini yang tidak ada beban tanggungan hidup hanya Pak Niki Pak. Oh gitu. Asli Pak, kalau kita mah aduh beban ini gimana, anak-anak ini aduh banyak ya Pak Niki ya, maka dari itu habis PPG Pak Niki ada niatan mau nikah. Amin. Banyak pikiran Pak. Sama. Oke Bapak, ini saya takut terlupakan Pak. Ya Pak. Ada hal yang saya kira harus tersampaikan kepada Bapak-Bapak semua berkenaan dengan video pembelajaran yang barusan kita tayangkan sama-sama.
Ini kita kan dalam satu komunitas ya Pak ya. Komunitasnya adalah komunitas PPG. Cuman kita terkotakan dalam kelas-kelas yang per beberapa orang gitu kan. Seperti sekarang kawan-kawan kita jumlahnya ada berapa Pak Andriana? 7 Pak. Ada 7 orang. Kan ada kelompok-kelompok yang lain Pak. Kelompok-kelompok yang lain. Jangan sampai kita ada dalam satu tempurung, tidak tahu perkembangan yang lain, Pak. Ah, itu ya Pak, benar Pak. Nah, saya hanya mengingatkan saja kepada Bapak yang lain untuk berkomunikasi apa dan bagaimanakah mengenai video pembelajaran ini, apakah sudah sesuaikah atau tidak, gitu kan. Saya juga kadang-kadang kalau lagi malam gitu, saya lihat Pak video-video pembelajaran yang ditayangkan oleh para mahasiswa PPG dari institusi yang lain, Pak. Kalau dari UPI, kalau ke Unsil, itu kan satu guru, Pak Muji. Jadi kalau satu guru, otomatis Unsil itu rata-rata akan sama, Pak. Sama runtutan ceritanya. Tapi kalau dari UNJ, itu akan lain, Pak. Betul. Runtutan ceritanya, gitu kan. Jadi kan ada perbedaan, gitu kan, yang signifikan. Nah, apa yang saya sudah lihat, gitu kan, berarti kan kita mengacu ke institusi kita yang sekarang diikuti, gitu kan? Jangan sampai kita salah mempersepsikan, dah sama seperti ini, ternyata apa yang kita lakukan salah, gitu kan? Makanya sekarang di kita kan ada motornya Pak Muji, gitu kan? Mungkin nanti bisa mengkomunikasikan beberapa hal berkenaan dengan runtutan cerita pada saat video pembelajarannya, apakah sudah seperti ini atau ada hal-hal yang lain. Seperti tadi kasus Pak Dede, Pak. Ada evaluasi di awal. Menurut cerita, kalau menurut saya itu kurang pas, gitu kan. Nah, ini kan harus dikomunikasikan dengan kawan-kawan dari kelompok yang lain, Pak Adriana. Nah, setelah diperbaiki, tadi sudah diperbaiki seperti itu. Kalau kawan-kawan dari kelompok-kelompok yang lain seperti apa, gitu, Pak. Kalau mungkin, gitu kan, kalau mungkin nih, Pak, kita saksikan melalui, karena semuanya kan bisa dilihat di YouTube, Pak. Bisa dilihat di YouTube apa dan bagaimananya. Kalau memang sudah sesuai, sudah oke, gitu kan. Kalau ada yang ketidaksesuaiannya, nanti kan kalau tidak sesuai berarti kan nanti akan mengurangi proses penilaiannya, Pak. Mengulangi proses penilaian, nanti akan dipersalahkan juga saya bersama Pak Muji. Ini Pak Muji sama Pak Atang ini yang salah mentreatment mahasiswanya, gitu kan. Nah, kalau sudah sepakat, bukan sepakat ya. Kalau sudah sama dengan kawan-kawan yang lain, berarti kan sudah tidak ada masalah, gitu kan. Tinggal memperbaiki apa yang menjadi kekurangan sesuai dengan saran-saran yang tadi. Jadi mohonlah untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan dari kelompok yang lain supaya bisa sama, gitu kan, runtutan ceritanya. Itu mungkin Pak. Betul. Pak Atang, memang biasanya kalau ada materi baru atau misalnya kegiatan yang baru itu, kita suka di briefing dulu ya teman-teman ya sama fasilitator. Misalnya kemarin ketika kita akan menghadapi uji komprehensif, kita dipersiapkan dulu sama fasilitator harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, persiapannya harus seperti ini. Nah, kita pun sebelum PPL juga ada pembekalan dulu dari awal sampai akhir, prosesnya harus seperti apa, nanti dosennya siapa, guru pamungnya siapa. Kita ini dibagi kelompok kecil lagi. Nah, ini penanggung jawab kelompok ini misalnya Pak Atang, Pak Muji, gitu. Jadi nanti juga Pak Atang sama Pak Muji juga tidak mau dipersalahkan karena kita sudah bimbingan, kita sudah benar-benar gitu ya. Karena nanti yang disalahkan juga nanti tanggung jawab kita ini tanggung jawab Pak Atang gitu. Betul. Jadi jangan sampai nyerahkan gitulah istilahnya. Betul Pak. Gitu. Tapi insya Allah Pak, kami juga sering berdiskusi, sering misalnya sharing apa-apa yang menjadi kekurangan dan suka lintas ke kelas. Bahkan saya juga pernah masuk ke Pak Prof Tarigan ya Pak Dede ya, sama ya ingin tahu gitu prosesnya seperti apanya, sama seperti ini gitu. Dan Prof Tarigan juga sama Bu siapa tuh? Pak Dede guru pamong itu? Rusmini. Nah betul, Bu Rusmini juga sama. Ya kelas saya juga tidak mau gitu sampai misalnya asal-asalan gitu. Nah gitu, insya Allah nanti untuk uji komprehensif Pak Niki ya, atau untuk uji ini
untuk UKIN sama portofolio mungkin insya Allah nanti ada bimbingan lagi, terus ada pembekalan lagi apa-apa yang harus dipersiapkan, apa-apa misalnya yang harus ditampilkan. Nah, nanti itu bisa biasanya ada pembekalan dari fasilitator IT biasanya sama Pak Asep Sempena gitu. Kita beresin aja itu dulu, terus alhamdulillah prosesnya sudah lancar, kita sudah beres PPL yang kedua, aksi yang kedua. Kekurangannya yang adalah kekurangan tetap ya, sempurnanya kita juga karena kita sebagai manusia biasa pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Terus alhamdulillah kita juga sudah sampai ke refleksi. Kita tanggal 28 pamitan Pak Atang ya, Pak Muni kita jumlah lagi untuk udah LK 3.1 nanti. Baik, itu saja. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak dosen. Oh, mungkin ini Pak Adriana sang Sanes. Umpama Pak Adriana nanya ke Pak Res atau Pak Asep Sempena tidak salah. Tapi saya selalu berhubungan kalau ada hal-hal yang memang istimewa, yang memang kok lain gitu ya. Insya Allah sering saya tanya. Dan selama ini kita jalur-jalur yang memang yang umum biasa. Jadi tidak berpihak, tidak ada apa. Kita jalur yang sesuai dengan track. Jadi takut kalau ada apa-apa, saya juga sering nanya ke Pak Resandi dengan Pak Asep Sempena. Dua di antaranya ini dia termasuk termasuk leaders dari karyawan yang ditugaskan itu. Jadi saya takut ada kesalahan atau gimana terlalu jauh atau mungkin terlalu lambat, sering nanya gitu Pak. Dan mudah-mudahan kita memang jalur yang memang yang sesuai dengan track-nya ya gitu ya. Yuk, makasih. Pak Atang ada tambahan lagi? Pak, saya kira sudah tersampaikan tadi Pak. Ya, terima kasih Pak dosen, terima kasih Pak Atang. Mudah-mudahan kita selalu dikasih kelancaran dan dikasih kesehatan. Amin. Terus ya mohon maaf dari kami mungkin banyak merepotkan Pak Atang, banyak nanya gitu. Ada Pak, tidak ada yang dimaafkan Pak. Ini bagian dari tugas kita, tugas saya, tugas Pak Muji mungkin untuk menemani bapak-bapak. Ya, kita ya tidak merasa terganggu Pak kalau saya secara pribadi Pak. Ya. Selama ada konfirmasi Pak dari awal. Cuman kebetulan saya bersama Pak Muji juga karena terlibat di gelombang kedua mungkin waktunya kadang-kadang kayak kemarin gitu Pak Muji mengajak untuk Zoom, saya masih bersama Bu Tite. Hal-hal seperti itu Pak. Nah, seperti itu aja. Mudah-mudahan sehat Pak dosen, Pak Atang. Amin. Amin. Amin Pak. Amin. Alhamdulillah urang agendakeun pami ka Bandung makan di Manjabal Pak. Oh iya, sip. Kita hanya bisa melihat dengan daring ya Pak Adriana ya. Kalau kita ketemu langsung. Eta mah Pak, guramena Pak. Insya Allah kan di Manjabal Pak di pasir anu ibu mertua eta. Mantap. Siap. Ya. Pak itu sakit banyak. Siap. Ya. Ya atas hampir 3 jam. Alhamdulillah lancar. Saya naon hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan Pak Atang, Pak Muji atas amin. Dan alhamdulillah PPL aksi 2 ini kita sudah laksanakan dan ya bagus lah dari pertama sampai kedua ada perubahan yang signifikan. Tidak monoton videonya, videonya ada perubahan, terus aksi-aksi gambarnya juga animasinya terlihat gitu lah, tidak seperti aksi 1 flat gitu datar membosankan. Kalau yang 1 yang kedua udah lumayan ya udah bagus sekali gitu. Terima kasih Pak Atang, Pak Budi. Siap. Kita tutup bacaan ini dengan
acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Dimohon. sadayana. Siap, Patang. Terima kasih Sami-sami, Pak. semuanya. Sami-sami, Pak. Assalamualaikum. Puji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam, turun Pak, sadayana.